Pengertian kode etik. Secara harfiah, kode etik berarti sumber etik. Etik berasal dari perkataan ethos, yang berarti watak. Istilah etik atau etika mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Etik berasal dari bahasa filsafat, bahkan menjadi salah satu cabangnya. Etik juga dipandang dengan istilah adab, moral, ataupun akhlak. Etik berarti artinya tata susila, etika, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan kode etik. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Kedelapan, menentukan baku standarnya sendiri. Fungsi kode etik guru terbagi menjadi dua, yaitu fungsi secara khusus dan fungsi secara umum. Adapun fungsi kode etik secara khusus yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu agar guru terhindar dari penyimpanan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan. Yang kedua, untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Dan yang keempat atau yang terakhir, memberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Adapun fungsi kode etik secara umum terbagi menjadi 3, yakni pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Materi selanjutnya ini pengertian organisasi profesi guru. Ada banyak pendapat yang mengemukakan pengertian dari organisasi, antara lain yang pertama itu organisasi menurut Stonner. Menurut Stonner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Yang kedua, organisasi menurut James Demany. Menurut James Demany, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, organisasi menurut Scheiner-Ebener. Menurut Scheiner-Ebener, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dari ketiga organisasi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan organisasi profesi guru. Secara umum, tujuan organisasi profesi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan dan atau mengembangkan karir anggota.
merupakan upaya dalam pengembangan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Yang kedua, meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya terwujudnya kompetensi guru yang handal. Yang ketiga, meningkatkan dan atau mengembangkan kewenangan profesional anggota merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, meningkatkan dan atau mengembangkan martabat anggota merupakan upaya organisasi profesi guru agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, meningkatkan dan atau mengembangkan kesejahteraan merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi profesi guru. Jenis-jenis organisasi profesi guru dibagi menjadi 4. Yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang kedua, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. Yang ketiga, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Kemudian yang terakhir yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI.